Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih wa ba'd. Bang Alvin Firdaus beserta Bapak Ibu, Abang, Kakak, Adik semua yang ikut dalam program Hijrah bersama Ustaz Abdul Somad pada malam hari ini. Masih diberi Allah Subhanahu wa taala hidup, masih sehat. Mudah-mudahan kita diberikan juga satu nikmat terbesar, yaitu istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada malam hari ini adalah hijrah yang seutuhnya. Jadi kalau ibaratkan sebagai puzzle itu gambar yang dipotong-potong. Dia kalau tidak utuh ada sesuatu yang hilang. Ada orang menganggap kalau dia sudah pakai gamis, sudah pakai celana kain, sudah pakai jubah, sudah pakai baju koko, sudah pakai hijab, berarti sudah hijrah. Ibarat puzzle itu baru satu kepingan. Jadi hijrah itu mesti utuh secara total. Bahasa Islamnya ya ayyuhalladzina amanu dukhulu, bahasa Al-Qur'annya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, udkhulu, masuklah kamu fi silmi. Dalam ajaran Islam itu kafah, secara total 100%, tidak potongan, bukan kepingan. Diawali dari telinga dulu. Kenapa telinga? Karena dalam Al-Quran dikatakan inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Kami jadikan manusia ini, mohon maaf, dari sperma yang bercampur dengan sel telur. Faja'alnahu sami'an, mendengar. Apakah kita sudah hijrah dalam hal mendengar? Pertanyaan yang saya tidak ingin mendikte satu-satu. Kamu udah dengar apa enggak? Kita jawablah sendiri. Apa yang sudah kita dengar sebelum hijrah? Apakah ada berubah setelah hijrah? Kalau belum berubah, malam ini kita sedang merefresh, menyegarkan ingatan kita kembali. Berarti kita belum hijrah. Baru pakaian, baru casing saja. Pendengaran kita belum. Kalau masih menyimpan kaset-kaset, CD-CD, MP3, MP4, video, suara yang kita dengar selama ini yang tidak mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, malah melalaikan. Yang tidak mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, malah isinya justru mengajak pada perbuatan dosa, hijrahlah. Karena sesungguhnya telinga juga akan ditanya. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pintu setan masuk ke dalam hati melalui telinga. Alladzi waswisu, dia berbisik fi sudurin nas, di dalam hati manusia. Apa yang kita dengar, maka dia akan terngiang-ngiang, terbawa-bawa. Kita sedang bawa motor, kita sedang nyetir mobil, kita sedang, bahkan kita dalam sholat kita pun akan terngiang apa yang kita dengar di luar sholat. Kita mau yang terngiang di telinga kita adalah salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kita mau yang terngiang di telinga kita adalah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang menyenangi musik, menyenangi irama, faham apa yang saya katakan, bahwa semua yang dia dengar akan menjadi igawan, akan menjadi kenangan. Walaupun kita tidak ingin mendengarnya, tapi suara itu datang berulang lagi ke telinga kita dan merasuk ke dalam hati kita. Maka hilangkan pendengaran-pendengaran yang tidak mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia hanya menjadi pintu setan masuk ke dalam hati. Makanya dikatakan wa minan nasi may yashri lahwal hadis. Ada di antara manusia ini yang membeli mana mengeluarkan hartanya untuk membeli cerita sia-sia. Imam Mujahid mengatakan makna cerita sia-sia di situ adalah musik yang tidak mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun suara musik berisi solawat, irama dakwah, mengajak pada solat, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair, berisi doa, maka andai pun dia terngiang ketika kita mau tidur malam, di bawah sadar dalam solat,
terngiangnya dia di telinga kita, itu masih baik. Wa idza quri'al Qur'an, kalau kamu dengar ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Tinggalkan semua yang masuk ke telinga yang melalaikan dari Allah, ganti dengan, tinggalkan kota Makkah, ganti dengan Madinah. Tinggalkan semua yang melalaikan, ganti dengan yang mengingatkan. MP3 Al-Quran, MP3 nasyid, MP3 solawat, MP3 zikir, baik yang pakai irama maupun tidak. Ini yang pertama, poin tentang pendengaran. Yang kedua, wal basar, penglihatan. Innahu labil mirsad, Allah Subhanahu wa taala mengawasi. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Pakaiannya sudah hijrah, pecinya sudah hijrah, sorbannya sudah hijrah, jubahnya sudah. Apakah mata sudah? Yang jawab kita sendiri. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melihat sebesar biji sawi, maka nanti dia akan menyaksikannya ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lalu-lalu, illa man taba, orang yang bertaubat, wa amana, beriman dengan baik, wa amila amalan salihah, lalu dia beramal soleh, ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Semua yang jelek-jelek dulu diganti Allah dengan yang baik-baik. Yang lalu oke, kita sudah lupakan, tinggalkan masa lalu. Tapi untuk sekarang dan yang akan datang, pendengaran ini sam'a, basar, dua potensi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk memengaruhi hati dan pikiran. Apa yang didengar, apa yang dilihat, ini sepaket. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati. Dari hati naik ke otak, pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Dari mendengar ke melihat, merenung, berpikir, turun ke lisan, bicara. Bagaimana dengan lisan kita? Sudah hijrah katanya, pakaiannya sudah berubah, tapi ternyata lisannya masih kebun binatang yang keluar dari mulut. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, hari itu mulut mereka kami kunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan kami buat bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki kami buat bersaksi. Kenapa yang bicara tangan? Surat Yasin yang selalu kita baca. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kenapa mulut dikunci? Karena lisan berbicara sesuka hatinya. Gara-gara lisan orang jadi masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gara-gara lisan orang amalan, timbangan amalnya berat. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Gara-gara lisan orang bisa dekat dengan Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gara-gara lisan orang bisa mati husnul khatimah, la ilaha illallah muhammad rasulullah. Gara-gara lisan orang dapat syafaat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Gara-gara lisan orang dianggap hidup. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tapi gara-gara lisan semua amal tadi pindah ke orang lain. Gara-gara apa? Ghibah. Gara-gara lisan semua sedekah batal. Gara-gara apa? La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan batalkan sedekahmu dengan mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap, menyakiti hati orang lain. Gara-gara lisan orang bisa mati murtad, mengejek ajaran Islam, mengolok-olok Allah, mengejek-ejek Nabi. Gara-gara lisan orang bisa memakan bangkai saudaranya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Gara-gara lisan harimau kamu, lisan kamu, lidah kamu, harimau kamu. Makanya kata Nabi, siapa yang bisa menjaga dua ini, selamatlah dia. Antara dua bibirnya, lisannya, antara dua kakinya, kemaluannya.
Lisan kita pikirkan apa yang keluar ini, karena kalau sudah keluar kita tak bisa lagi menebusnya. Nauzubillah. Sudahkah hijrah lisan kita? Kalau sudah, alhamdulillah. Siapa itu muslim? Man salimal muslimun, selamat orang lain, min lisanihi wa yadihi, selamat orang lain dari lisannya, dari lidahnya. Ngaku hijrah tapi ngomong masih kasar, ngaku hijrah tapi masih nyelekit. Kalau orang tidak punya anak, jangan cerita anak. Kalau orang tidak punya istri, jangan cerita istri. Pandai-pandai merasakan perasaan orang lain. Andai keceplosan, alihkan ke cerita yang lain. Apa mau ngasih motivasi atau mau ngolok-olok? Ini cerita ini cuma mau motivasi aja Ustadz, di mulut motivasi. Tapi dalam hati, lubuk hati paling dalam, dia sendiri sadar bahwa dia sedang mengejek, mengolok-olok. Saya sampai hari ini, kalau ada teman yang belum berjodoh, saya tidak olok di depan, saya tidak tanya di depan orang banyak. Berdua saya tanya, ada orangnya? Ada. Di mana rumahnya? Di sini. Anak siapa? Nanti kita datang, nanti kita pinang. Itu memberikan solusi, bukan menertawakan. Ini perkara masalah lisan. Ini baru yang di seputar kepala saja. Telinga, mata, mulut, bibir, lidah, kepala, turun ke tangan. Siapa itu muslim? Man salimal muslimun min lisani wa yadi, selamat orang dari lisan, lidah dan tangannya. Sudahkah orang lain selamat dari tangan kita? Tanda tangan kita. Ada orang memukul tidak, nempeleng tidak, tapi tanda tangannya meluluh lantakkan halaman orang, kebun orang, sawah orang, harta pencarian orang, makan orang, mobil orang, sepeda motor orang, hancur gara-gara perbuatan tanda tangan. Berarti bukan muslim. Muslim orang yang mampu menjaga lisan, mampu menjaga tangan. Langkah kaki kita sebelum hijrah, langkahnya kemana? Ke diskotik, night club, bioskop. Kemana langkah kaki? Ke mall. Kemana langkah kaki? Ke tempat minum khamar, ke tempat judi. Sekarang ditebus langkah kaki itu dengan memperbanyak ke majelis ilmu. Orang berhijrah bukan berarti dia tidak melangkahkan kakinya lagi. Orang yang tidak melangkahkan kakinya bukan hijrah, mati, sakit. Sebagaimana sebelum hijrah melangkah, setelah hijrah lebih sehat melangkah. Karena dia tahu bahwa setiap langkah kakinya adalah penghapus dosa. Setiap langkah kakinya adalah peraih pahala. Setiap langkah kakinya adalah menaikkan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah hijrah, kaki lebih banyak melangkah ke majelis ta'lim, ke maulid, ke masjid, ke surau, ke langgar, ke musola, ke rumah tuan guru, ke kiai. Kaki tetap dilangkahkan. Selama jantung masih berdetak, selama nafas masih berembus, selama darah masih menetes, maka kaki harus tetap dilangkahkan. Kemana dilangkahkan? Kepada yang baik-baik. Itulah beda kita antara orang hijrah dengan yang tidak hijrah. Lalu kemudian hati dan pikiran. Ada yang mengatakan berpikir itu di sini. Ada yang mengatakan berpikir itu di sini. Dua pendapat. Yang satu mengatakan berpikir itu di sini. Yang satu mengatakan berpikir itu di sini. Saya memilih pendapat yang mengkombinasikan antara keduanya. Berawal dari sini, naik ke sini. Sesuai dengan kerja aliran darah. Aliran darah disemburkan dari jantung, naik ke otak. Dari otak ke mata, dari otak ke telinga, dari otak ke mulut. Makanya kalau otak tidak dapat asupan darah yang bersih, otak jadi kotor. Nasiyatin, ubun-ubun, otak. Kadzibatin, pembohong penipu. Khotiatin, buat dosa. Asupan oksigen dari jantung disemburkan jantung, dibawa oleh darah naik ke otak. Dari otak ke mata. Otak berpikir, kata otak pikir, lihat ini, kata otak omongin ini, kata otak bicara begini, kata otak langkahkan kaki ke sini. Kita tidak bisa membuat otak kita berhenti berpikir. Kalau ada orang mengatakan kita mesti istirahat berpikir, tidur.
Istirahat berpikir mati. Tidak ada istirahat berpikir. Yang ada adalah membawa pikiran itu kepada yang positif. Makanya ketika berpikir tentang macam-macam, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, la ilaha illallah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Itulah mengapa walladzina idza fa'alu fahishatan, orang-orang yang tersilap, tersalah, lalu dia melakukan perbuatan dosa, zakarullah, segera berzikir mengingat Allah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tidak ada istilah berhenti berpikir. Berhenti berpikir itu nanti mati. Ketika darah dari jantung tidak mengalir ke otak, otak berhenti, membusuk. Selama masih mengalir dia tetap bekerja. Kita hanya bisa mengarahkan dia kepada yang positif, kepada yang lebih baik. Dengan apa? Dengan zikir, dengan berselawat. Pejamkan mata. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena kalau mau dipikirkan dunia sebesar ini mau dimasukkan ke kepala, pecah pembuluh darah, tak mati, setengah mati, stroke, depresi, kehilangan percaya diri, tak bisa menghadapi orang banyak, tak punya kekuatan. Kekuatan bukan punya kita, kekuatan milik Allah. Allah menitipkannya ke kita, sama seperti tubuh milik Allah. Dia kasih ke kita, sama juga seperti harta, mobil, motor, rumah, duit, emas, perak, semua titipan Allah. Termasuk juga akal, ini titipan Allah. Sampai masanya dia ambil. Walladzina hum li furujihim hafizun, kemaluan. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah seorang laki-laki yang mendatangi istrinya dia dapat pahala? Kata Nabi, ya. Kok bisa dapat pahala? Itu kan kebutuhan dia. Idza wada'ahu fi haramin alahu wizrun. Kalau diletakkannya di tempat yang haram, apakah dia dapat dosa? Ya. Kalau diletakkannya di tempat yang haram dia dapat dosa, maka ketika diletakkannya di tempat yang halal dia dapat pahala, kata Nabi. Berpahala karena dia berniat punya anak soleh-solihah. Berpahala karena dia sudah menghindari zina. Berpahala karena dia sudah menyenangkan pasangannya. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin, menyenangkan hati orang. Siapa orang yang paling dekat dengan kita? Pasangan hidup. Khairukum khairukum li ahlih. Orang yang paling baik di antara kamu, orang yang paling baik kepada pasangan hidupnya. Kita sudah bahas dari mulai otak, telinga, mata, tangan, kaki, jantung, hati, langkah kaki. Semua ini mesti dibawa kepada ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah kami perintahkan mereka melainkan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan manusia dan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Bagaimana dengan ibadah kita? Ibadah harian, ibadah pekanan, ibadah bulanan, ibadah tahunan, Idul Fitri, Idul Adha, Nisfu Sya'ban, Maulid Nabi, tahunan. Bagaimana dengan pekanan? Malam Jumat membaca surat Al-Kahfi, pekanan. Berdoa, berzikir, banyak solawat. Bagaimana dengan harian? Bagaimana dengan solat sunat kita? Bagaimana dengan menjaga wudhu kita? Bagaimana dengan zikir kita? Ini adalah ibadah yang sebenarnya tugas kita di dunia ini untuk beribadah. Tapi karena Allah kasih dan sayang, kita boleh kerja, kita masuk kantor, kita jaga ruko, kita punya ternak, kita punya kebun, kita punya usaha. Tapi itu mesti bernilai ibadah. Bedakan antara ibadah dengan bernilai ibadah. Jangan hanya karena sibuk dengan yang ibadah lalu meninggalkan yang bernilai ibadah. Jangan karena merasa sudah beribadah dengan melakukan perbuatan yang bernilai ibadah lalu meninggalkan ibadah. Sibuk ngasih anak yatim, fakir miskin, duafa sampai enggak sholat. Sibuk sholat sampai enggak peduli kepada fakir miskin, anak yatim. Seimbang antara ibadah mahdah, pure ibadah, dengan ibadah ghairu mahdah, perbuatan-perbuatan yang biasa, semua orang melakukannya, tapi dia bernilai ibadah. Bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan pakaian? Apakah ibadah pakaian kita sudah islami? Biasanya memang orang yang hijrah, yang pertama dia perhatikan adalah pakaian.
Ketika pakaian itu sudah islami, lalu menganggap dia sudah islami. Tutur kata sudah, ibadah sudah. Berikutnya adalah harta. Dulu harta itu begitu ringannya dipakai untuk kongko-kongko di tempat dosa maksiat. Sekarang adakah ringan mengajak anak yatim fakir miskin untuk makan yang makanannya lebih murah daripada minuman waktu kongko-kongko? Minumannya khamar, makanannya sabu, ganja, mahal-mahal semua. Sekarang untuk ngasih lontong sayur ke anak yatim fakir miskin, nasi uduk pun berhitung bukan main. Bagaimana harta? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu siapa itu pendusta-pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka lah orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dulu begitu enaknya saja sebelum hijrah, ganti baju, ganti celana, ganti sepatu, ganti jaket. Sekarang sudahkah kita pakai duit kita itu untuk mengganti baju sekolah anak yatim yang sobek, dijahit? Setiap dijahit sobek lagi. Kenapa? Lapuk, tidak melekat lagi. Tidak melekat lagi benang itu di kain. Dulu begitu enaknya saja menggunakan uang harta untuk ganti-ganti kendaraan, ganti ini segala macam. Sekarang sudahkah kita ganti rumah fakir miskin layak huni, rehab rumah, program duduk ngajak teman nongkrong sampai jam 2 malam? Sudahkah kita mengimbangi yang masa lalu yang sama dengan mengajak panti jompo makan enak? Sudah kita ikut masuk program membahagiakan anak yatim 1 hari? Sedekah akbar? Ini pertanyaan-pertanyaan yang kita pakaikan ke hati dan pikiran kita supaya kita berpikir. Kita bertobat, berhijrah itu berawal dari berpikir, ingin menemukan titik balik. Saya ini sedang di mana, mau kemana, di sini berapa lama, apa yang akan saya bawa, nanti saya akan mati menghadap Allah SWT, semuanya akan tinggal. Jadi tentang masalah harta ini amat sangat urgen. Harta tidak selamanya dalam bentuk emas. Rumah itu harta, duit itu harta, pakaian itu harta. Semua yang membuat hati kita berpaling, maka disebut harta itu dalam bahasa Arab mal. Artinya miring, condong, hati kita beralih, berpaling dari Allah SWT kepada mereka, maka disebut dengan harta. Yang terakhir, keluarga. Istrinya sudah pakai hijab, suaminya sudah pakai baju koko, sudah ke masjid. Istri sudah pakai hijab, sudah ngaji, suami sudah pakai baju koko, pakai sarung ke masjid dekat dengan habaib ulama. Alhamdulillah anaknya sudah pakai hijab, yang perempuan, yang laki-laki sudah sholat berjamaah. Menantu, alhamdulillah menantu juga sudah, cucu. Alhamdulillah anak, bapak, ibu, cucu, menantu sudah semua, adik, kakak, ponakan. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan kepada keluarga kerabat dekatmu. Yang diajak Nabi pertama kali kerabat-kerabat dekat, diantaranya Abu Lahab. Saudara bapaknya, saudara kandung, anak dari kakeknya. Tapi kemudian dia menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Kita sudah bahas intern dan ekstern. Intern, telinga, mata, tangan, kaki, otak, jantung. Intern. Ekstern, kawan, teman, sahabat, lingkungan, guru, istri, anak, suami. Ekstern. Jadi kalau kita jaga ini, insya Allah puzzle hijrah tersusun dengan rapi, barulah disebut dengan hijrah yang utuh. Gambarnya bagus, cuman hidungnya hilang. Gambarnya bagus, cuman sayang matanya hilang. Gambarnya bagus, cuman sayang kakinya hilang. Tidak utuh. Kita mau hijrah yang utuh karena Allah Subhanahu wa taala. Karena surga yang kita inginkan surga yang utuh, bukan surga yang sekeping. Lebih kurang 30 menit saya
mengajak kita semua untuk berpikir, termasuk diri saya sendiri, mengawali dialog kita pada malam hari ini. Selanjutnya saya kembalikan ke Bang Alvin Firdaus. Falyatafaddal mashkur. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu hijrah seperti gambar puzzle, ia tidak akan utuh jika hanya sebagian-bagian yang dipasang. Makanya kalau kita hijrah, telinganya juga harus hijrah. Satu, telinganya ia gunakan untuk mendengarkan yang baik-baik, bukan sesuatu yang tiada memberikan manfaat baginya. Kemudian matanya juga harus hijrah, ia tidak melihat sesuatu yang diharamkan Allah. Setiap yang kita lihat di muka bumi ini kelak akan ditampakkan di hari kiamat. Kemudian lisannya juga harus hijrah, gunakan lisan untuk berkata-kata yang baik, bukan digunakan untuk menyakiti hati. Kemudian hati dan otaknya juga harus hijrah, kemaluannya juga harus hijrah, tidak ditempatkan di tempat yang tidak semestinya, yang diharamkan. Hartanya juga harus hijrah, digunakan untuk apa harta kita setelah hijrah? Nah, pendusta agama adalah mereka yang tidak menganjurkan untuk memberikan makan kepada anak yatim. Kemudian setelah itu, ini faktor eksternalnya adalah keluarga juga harus hijrah. Nah, anak, istri, suami, pasangan, keluarga semuanya adalah faktor eksternal kita yang harus kita ajak juga untuk menuju kepada perbaikan, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik, Abang Kakak yang rahmati Allah. Insyaallah kita sebentar lagi akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Tanya jawab. Insya Allah akan ada kurang lebih 5-10 penanya. Kita akan banyak diskusi setelah ini. Nanti kita akan pilih beberapa di Zoom dan ada yang kita ambil dari YouTube nanti di kolom komentar. Tapi sebelum itu, Bang Kakak Bunda, saya izin untuk memutar kembali kotak infak digitalnya ya. Saya izin untuk memutar video untuk sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uang yang kita cari, kita belikan ke rumah, rumah akan tinggal, diberikan kepada ahli waris. Lalu kemudian diberikan ke kendaraan, juga akan dijual, akan dibagi kepada ahli waris. Yang kekal abadi sampai hari kiamat adalah yang kita wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tanah ini 1 meternya 100.000 rupiah. Jumlahnya lebih kurang 2 hektar. Di atasnya akan dibangun pondok pesantren. Anak-anak akan belajar pagi, petang, siang, malam menghafal Al-Quran. Kita mungkin bukan penghafal Quran. Kita sibuk, tapi di tengah kesibukan kita akan mendapatkan amal jariah yang mengalir. Jadi sejak mulai subuh sampai tengah malam. Al-Qayyis, orang yang cerdas, adalah mandana nafsahu, menekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, berpikir apa yang akan dia dapatkan setelah dia mati. Hanya dengan 100.000 rupiah 1 meter, kita sudah menyelamatkan diri kita, mendapatkan amal jariah. Kita hadiahkan untuk almarhum ayah, almarhumah ibu, almarhum saudara, maka pahalanya pun akan mengalir. Sampai kapan? Sampai anak-anak santri tahfiz menghafal Quran, melanjutkan ke muridnya, sampai hari kiamat. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk, wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapu, wa matasaddaqta, yang kau wakafkan, itulah yang akan kau petik hasilnya untuk hari esok. Mari mengajak jamaah untuk berdonasi 100.000 per meter. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya izin untuk memutarkan kotak infak digitalnya ya. Saya sudah pasang di kolom komentar. Di YouTube juga tolong Bang Ilham nanti pasang ya link untuk supaya bisa ikut berkontribusi. Nah, nanti akan diarahkan ke platform dukung.sidak.id. Nah, situ Abang Kakak bisa pilih beberapa nominal donasi yang akan diinfakkan, diwakafkan. Insya Allah nanti mudah-mudahan kita doakan yang berinfak pada malam hari ini, Allah berikan
keberkahan atas harta yang diinfakkan, juga Allah berikan keberkahan atas harta yang tersisa. Amin Allahumma amin. Baik, Bang Kakak, saya akan lanjut ke sesi berikutnya ya, untuk kita sama-sama tanya jawab. Tangannya udah naik semua, ini udah banyak yang bertanya. Baik, silahkan di Zoom dulu. Boleh angkat tangan ya, raise hand. Angkat tangan langsung, jadi jangan pakai fitur di Zoom. Saya ambil dari Ikhwan dulu ya. Bapak Tohirin dari Subang. Bismillah. Silahkan Bapak. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana supaya istiqomah dalam berhijrah, sedangkan ujian dari hari ke hari semakin berat. Bagaimana Ustaz? Awal dari keterpaksaan, lama-lama jadi kebiasaan, berubah jadi kenikmatan. Kalau sudah nikmat, sayang untuk meninggalkannya. Pertama, jangan sendirian. Yang kedua, paksa-paksakan. Yang ketiga, selalu ingat mati. Saya menganggap ini malam saya terakhir, maka saya harus sampaikan kepada semua jamaah bahwa ini amal saya terakhir. Kalau besok pagi saya masih hidup, alhamdulillah. Subuh besok kita baca Riyadhus Shalihin. Kalau malam ini malam terakhir, saya harus menyapa Bang Alvin sebagai sapaan terakhir terindah saya. Saya harus menyapa abang, ibu, kakak, adik sebagai ini amal terakhir saya, karena saya mau husnul khatimah. Jangan pernah berpikir saya akan mati umur 63 tahun. Kakek saya mati umur 70, saya akan 70. Bapak saya mati 80, saya akan 80. Itu menyesatkan. Kita mati besok, maka sedekah kita hari ini terbaik. Kita mati besok, maka sholat kita terbaik. Makanya sebelum sholat kata Nabi, sallu sholatal muwaddi'.
Sholatlah kamu seakan-akan ini sholat goodbye, muaddi, orang yang mau pergi jauh, mau mati maksudnya. Ini sholat isya tadi, sholat terakhir. Nanti malam kalau terbangun tahajud, terakhir tahajud. Ini hari terakhirku, sehingga aku mesti isi dengan ibadah. Besok pagi kalau aku masih hidup, bonus hadiah dari Allah. Mindset cara berpikir. Kalau perlu tulis satu buku. Kalau saya mati di daerah Sumatera Utara, bawa jenazah saya di kaki almarhumah mak saya. Kalau saya mati di daerah Jakarta, kuburan saya di daerah komplek keluarga Ustadz Qurtubi. Kalau saya mati di wilayah timur, di Sulawesi, di Kalimantan, jenazah saya tak perlu dibawa pulang ke Sumatera, tiket jenazah mahal. Saya sampaikan ke tim. Banyak orang takut cerita mati. Bapak kalau cerita mati ke istrinya, nanti istrinya siap nerima mati. Bapak udah selalu cerita mati. Ibu kalau cerita mati kepada anak-anak, nanti anak-anak ibu siap. Ibu saya paling selalu bercerita tentang mati. Aku tidak punya anak perempuan. Aku ingin supaya aku mati habis mandi. Habis mandi bersih, nggak pakai sakit, mau mati. Selalu dia bilang begitu. Sebegitunya pun kami tetap kaget, terkejut. Apalagi kalau kita tak pernah cerita mati sama sekali. Ceritanya liburan, ceritanya mau jalan-jalan, cerita. Lalu ternyata yang datang kematian, tidak siap mental untuk menerima. Beban yang sama 50 kg, tapi dipikul oleh orang yang siap dengan orang yang tidak siap. Beda responnya. Insya Allah kalau 3 jurus itu diamalkan, insya Allah jangan sendirian, paksa-paksakan, ingat mati. Demikian Bang Alvin. Insya Allah. Terima kasih Bang Alvin, Pak Ustadz Abdul Somad. Terima kasih. Barakallah. Syukran Pak Tahirin, sudah terjawab ya. Ya, alhamdulillah. Baik, kita lanjut ke penanya berikutnya. Tadi sudah ikhwan, kita ganti ke akhwat. Silahkan cepet-cepetan raise hand. Ayo. Oke. Mbak Duina. Oke. Backgroundnya. Silahkan Mbak, dibuka mic-nya, sampaikan pertanyaannya dengan jelas. Masya Allah, Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz, Barakallah. Terima kasih Ustadz atas paparan kajiannya. Semoga Ustadz dan tim dan keluarga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin menanyakan Ustadz, saya saat ini sedang dalam proses berhijrah dan bismillah semoga istiqomah. Pelan-pelan saya ingin mengeliminasi sumber-sumber dosa yang lalu-lalu yang sudah pernah saya lakukan, namun ada beberapa hal yang menurut saya sulit untuk saya kontrol eliminasinya. Salah satunya adalah saya ini sebagai seorang karyawan dan saat ini sedang bekerja di tempat yang menurut saya mayoritas pemimpinnya itu kerap mengambil keputusan yang tidak adil. Saya sebagai anak buah kerap dapat perintah untuk melakukan hal-hal administrasi yang mendukung terjadinya kecurangan tersebut. Sebisa mungkin saya sudah mencoba mengingatkan atasan. Alhamdulillah kadang didengar, namun sering juga tidak karena posisi saya kan hanya sebagai bawahan saja Ustadz. Nah mohon izin Ustadz untuk berkenan masukannya, kira-kira kalau dalam case seperti saya ini harus seperti apa? Karena tadi Ustadz sempat menjelaskan untuk menjaga tangan dari berbuat hal-hal yang melakukan kemungkaran ke Allah, saya jadi berpikir apakah dengan saya mendukung pelancaran kegiatan-kegiatan yang tidak adil itu juga tangan saya ini akan terkena hisab, seperti itu Ustadz. Terima kasih, jazakumullah khair Ustadz dan tim, barakallah. Baik. Ketika kita dihadapkan pada dua pilihan, pilihannya adalah antara mati dengan haram, kita tidak boleh pilih mati. Karena kalau tidak bekerja, tidak makan, mati. Kalau kita tinggalkan pekerjaan ini berarti mati. La tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan jerumuskan dirimu pada kematian.
Tetaplah bekerja di situ walaupun pemimpinnya tidak adil, tidak amanah. Akhafud dararain, memilih mudarat teringan di antara mudarat terberat. Pilihannya antara mati dengan makan haram. Boleh makan haram sementara dapat yang halal. Sementara itu cari di pekerjaan, di tempat lain yang lebih halal, yang lebih baik, yang lebih menjaga diri. Karena hidup ini sementara, tapi azabnya kekal abadi. Tapi saya tidak ingin juga keluar dari sana, terus nanti yang bertanggung jawab kalau tidak makan siapa? Makan dari Allah. Antada warasataka aghniya, kau berikan ahli warismu dalam keadaan mampu, khairun min antada'ahum 'allatan, daripada kau biarkan mereka miskin. Itu pesan Nabi kepada sahabat. Nabi tidak menyuruh kita susah beramal, berbuat, bekerja, berniat, berusaha, berikhtiar. Pikirkan untuk mencari yang lebih baik. Dapat alhamdulillah, tidak dapat kumpulkan modal. Bertahan di tempat maksiat, niat yang tidak baik. Maka mesti selalu ada usaha. Apakah sampai masanya membuka usaha sendiri? Itulah pentingnya berkomunitas tadi. Kita tidak ingin hanya sekedar sholat di masjid yang sama, ngaji di tempat yang sama. Kita ini 1000 orang, ada yang punya pekerjaan bingung nyari karyawan, ada yang karyawan bingung mencari atasan yang soleh. Jadi memang menambah-nambah tugas Bang Alvin. Setiap pertemuan ada saja tugas-tugas baru. Ada yang bertugas menelpon siapa yang tahajud, ada yang bertugas menelpon siapa yang duha, ada yang bertugas nanya siapa yang sudah nikah, siapa yang belum, ada yang bertugas nanya kerja di mana, pemimpinnya amanah atau tidak. Kita menjadi jembatan, menjembatani. Ada satu orang yang tidak tahu besok mau makan apa, ada orang yang kebingungan uangnya mau dibuang kemana. Mereka nggak pernah ketemu, dipertemukan dalam pengajian. Ada seorang pemimpin yang ingin mencari karyawan yang jujur dan amanah. Ada seorang pekerja yang ingin punya dapat pemimpin yang peduli pada sholatnya. Selama ini mereka tak pernah ketemu, dipertemukan dalam pengajian. Itulah ngaji namanya. Ngaji itu bukan sekedar ngaji akidah, ngaji fikih, nggak kenal orang, la salam wala kalam. Saya mau Bang Alvin, kita ini semua ada lengkap datanya. Si Fulan kerja di sini, status pimpinannya begini, yang dia cari begini. Bapak ini punya perusahaan ini, sedang mencari karyawan begini. Kita pertemukan mereka dalam kebaikan-kebaikan. Jadi memang kajian kita ini maunya berkesinambungan. Berkesinambungan memenuhi segala kebutuhan aspek kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Karena begitu yang dilakukan Rasulullah SAW dulu. Ini Abdurrahman bin Auf, ini Sa'ad bin Rabi'. Ini Abu Darda, ini Salman Al-Farisi. Dipertemukan, dipersaudarakan, bersahabat, berteman, saling mengerti, saling tahu. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Terjawab ya Mbak Dwina, insyaallah. Baik, kita lanjut ke penanya berikutnya. Ikhwan sekarang. Ibu dan Bapak Donald dari Batam. Baik, silahkan sampaikan pertanyaannya dengan singkat dan jelas ya Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita semua. Ustaz, sedikit yang mungkin saya ada dua. Yang pertama mungkin minta doa untuk kakak saya yang sekarang berada di rumah sakit, yang terbaring ya, sudah tidak bisa merespon gitu, mohon doanya. Yang kedua, ini Ustaz, bagaimana kita meyakinkan ke saudara kita terkandung katakanlah untuk tetap beribadah secara maksimal, karena jujur untuk mengajak itu agak sulit Ustaz. Jadi bagaimana meyakinkan supaya saudara kita ini bisa sholat gitu, dasarnya sholat, beribadah yang semata-mata beribadah buat Allah gitu.
dan baik buat saudara saya gitu. Jadi bagaimana meyakinkannya supaya ibadah itu penting gitu, meyakinkan supaya sholat itu perlu. Demikian. Terima kasih. Baik, Pak Donald di Batam. Juga Bapak Ibu, abang kakak yang ada semua, rekam suara ini bisa dipakai untuk didengarkan mau tidur malam, atau ada saudara yang sedang sakit, didengarkan, bisa diulang-ulang. Kalau punya MP3, diulang-ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. أعوذك بكلمات الله التامات من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. بسم الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. بسم الله العظيم رب العرش العظيم أذهب البأساء اشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Diulang-ulang rekaman ini dalam bentuk MP3
diletakkan di bagian kepala, telinga sebelah kanan, di rumah sakit, di kamar, anak kecil, ibu baru melahirkan, saudara yang sakit di ruang ICU. Kalau mengganggu pasien lain yang tidak seagama, masukkan ke earphone. Bisa tuh diulang-ulang MP3 terus, jangan masuk kalimat yang lain. Itu yang pertama. Adapun saudara yang tak sholat, yang pertama buat pengajian arisan keluarga, judulnya tentang sholat. Yang pertama kali nanti dihisap kalau kita mati sholat. Orang kalau tak sholat bisa kafir, lepas dari Islam. Orang kalau tak sholat amalnya tak ditimbang. Orang kalau tak sholat matinya su'ul khatimah. Orang kalau tak sholat amalnya macam debu diembus angin. Orang kalau tak sholat semua perbuatan baiknya macam daun kering yang digoncang tinggal batang kayu, tak bermanfaat sama sekali. Orang yang tak sholat tak diakui Nabi Muhammad SAW. Orang yang tak sholat, masalakakum fi saqar, kenapa kalian masuk neraka saqar? Lam nakum minal musallin, karena kami tak sholat. Ustadz, tolong ceramah ke rumah kami, acara arisan keluarga hari Ahad pagi, Ahad sore, Ahad malam. Kumpulkan datuk, nenek, kakak, abang, adik, ponakan. Judulnya tentang sholat. Judulnya tata cara sholat, dari mulai wudhu, detail sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, hadiahkan dia buku sholat 99 tanya jawab sholat Ustadz Abdul Somad. Yang ketiga, ada grup keluarga, kirimkan video Ustadz Dasar Latif, video Gus Baha, video Ustadz Somad, video Habib Novel tentang bahaya orang tidak melaksanakan sholat, ancaman-ancaman orang yang tak sholat. Yang keempat, cari orang yang dia dengar cakapnya, tokoh masyarakat, atasannya, kawan sekantornya yang udah dapat hidayah. Mereka berbicara, mungkin saudara kandung tak diterimanya, tapi orang lain, atasannya, alim ulama, tokoh masyarakat, mungkin cakap itu didengarnya. Pakai lidah orang lain. Yang kelima, doa silahul mu'min, doa senjatanya orang beriman. Salat hajat 2 rakaat, di sujud terakhir mengadu pada Allah, tolong saudaraku nih ya Allah, tak ada sulitnya bagi engkau, innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Bukakan pintu hidayah, bukakan pintu hatinya ya Allah, buat dia salat ya Allah. Sebetulnya mudah saja bagi Allah membuat saudara kita itu salat. Allah cuma ingin supaya doa kita lebih khusyuk. Allah supaya ingin melihat kau peduli tak pada saudaramu. Allah cuma ingin melihat supaya sujud kita lebih lama. Ada orang diuji dengan hartanya, ada orang diuji dengan anaknya. Kita kebetulan diuji dengan abang, saudara kandung kita. Mudah-mudahan ayah, ibu, saudara, abang, istri, anak, kawan, sahabat kita dibukakan Allah semuanya pintu hidayah. Demikian Pak Donald, Bang Alvin. Masya Allah, tugas sekali Ustaz menjawab. Bang Kakak, tadi ada rekaman itu ya, rekaman doa dari Ustaz yang direkomendasikan. Insya Allah nanti kita share untuk yang sudah berinfak. Yang belum berinfak juga ikut kita share juga nanti insya Allah ya. Semuanya dapat insya Allah. Di grup Telegram dan juga grup WhatsApp. Semuanya dapat. Baik, kita lanjut kembali ya, Bang Kakak semuanya. Saya coba ambil dari YouTube. Satu dulu. Bismillah Ustadz, dari Melan Arnesia. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, saya seorang single parent. Saya punya usaha ATM link di rumah bank konvensional. Saya mau hijrah ke bank syariah. Apakah riba selama di bank konvensional bisa diampuni? Begitu Ustaz. Illa man taba, orang yang bertaubat, wa amana, beriman dengan baik, wa amila amalan salihah, beramal saleh. Orang yang bertaubat, kita selalu pakai istilah hijrah. Taubat artinya kembali ke jalan Allah, hijrah artinya meninggalkan segala yang dilarang Allah. Sama.
wa amana beriman dengan baik, wa amila amalan sholihah beramal soleh, ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Semua yang jelek-jelek dulu diganti Allah dengan yang baik, bukan dihapuskan. Dihapuskan, diganti Allah dengan yang baik-baik. Begitulah sayangnya Allah kepada kita semua. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain daripada itu. Seandainya semua manusia di dunia ini tak ada lagi yang buat dosa, baik semua, diciptakan Allah makhluk yang baru untuk buat dosa. Supaya apa? Karena Allah ingin memberikan ampunan. Begitulah sayangnya Allah SWT kepada kita. Allah bukakan pintu taubat, pintu ampunan di waktu malam untuk pelaku dosa di waktu siang. Allah bukakan pintu taubat, pintu ampunan di waktu siang untuk pelaku dosa di waktu malam. Begitulah sayangnya Allah SWT kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku mengalahkan murka. Sayangku mengalahkan marah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bang Alfi. Insyaallah. Baik. Waktu semakin larut. Kurang lebih masih ada 15 menit lagi. Kita ambil penanya dari Zoom lagi ya. Silahkan Raisen, tadi sudah Ikhwan, sekarang Ahwat. Ahwat siapa ya? Ayo Raisen. Ibu Dewi Amara mau bertanya ya? Silakan Ibu. Baik, Ustadz Alvin dan Ustadz Abdul Somad, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diizinkan untuk bertanya. Jadi begini, kan tadi sempat dibahas kalau misalkan hijrah itu dari lisan. Nah, salah satunya hibah ya. Sebetulnya tuh bisa dikatakan hibah itu gimana sih ruang lingkupnya? Kayak misalkan kan kalau orang yang bekerja di HRD atau misalkan kita mau mendiskusikan seseorang untuk menghadapi rekan kerja itu kan berarti membicarakan seseorang. Nah, itu bagaimana ya? Terus atau mungkin apa ya, lebih singkatnya itu bisa dikatakan gibah itu tuh yang seperti apa? Apakah itu tadi juga termasuk dalam gibah atau enggak? Terima kasih sebelumnya. Jazakallahu khairan. Iya. Yang pertama, hakim bertanya di pengadilan. Wahai saksi, ya Pak Hakim, apakah kamu melihat si A melakukan pelecehan seksual? Saya tidak bisa cerita Pak Hakim, karena saya takut ghibah. Dia wajib cerita, karena saat itu dia sebagai saksi. Kenapa takut ghibah? Wajib dia bercerita. Itu satu pertama. Yang kedua, ketika bertanya hukum, Ustadz Somad, saya mau nanya nih hukum tentang anak saya, tentang bapak saya. Apa pertanyaannya Bu? Apa pertanyaannya Pak? Inilah Pak Ustadz, saya takut cerita karena ghibah. Gimana saya mau jawab? Makanya sahabat Nabi yang bertanya ke Nabi itu, Nabi nggak bilang, jangan ghibah, enggak. Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Suami saya itu bakhil, pelit, kikirnya minta ampun. Nggak ada Nabi marah. Kenapa? Karena statusnya bertanya hukum. Yang ketiga, liihqaqil haqq wa ibtalil batil. Untuk menunjukkan ini benar dan ini salah. Kamu nanti kalau datang si A minjam uang, jangan kasih. Saya sudah jadi korban. Itu tidak ghibah. Itu untuk menyelamatkan orang. Tapi yang namanya menyelamatkan orang itu sekali, jangan diulang-ulang. Orang yang sama diulang-ulang itu namanya hobi. Kalau menyelamatkan orang sekali aja. Kau jangan minjam uang. Jangan mau kalau dipinjamin si anu. Aku sudah kena korbannya. Cukup, dia sudah tahu, selesai. Dan orang pasti ingat itu. Nah, ini tentang masalah apakah dia disebut ghibah atau tidak. Sebagai saksi di pengadilan, sebagai bertanya tentang fatwa, sebagai bukti untuk membatilkan orang yang batil, membenarkan orang yang benar.
Karena kalau tidak nanti banyak korban-korban kebatilan orang yang jahat. Diam. Mana nahi mungkar? Nahi mungkar. Ini bagian dari nahi mungkar. Begitu juga ketika kita bertugas, penerimaan pegawai, ada wawancara. Gimana pendapat kamu dengan si anu? Saya takut ini riba. Itu bagian dari ihqaqil haq wa ibtalil batil. Menunjukkan kebenaran dan menunjukkan kebatilan. Dan itu kan enggak tiap hari. Setelah itu kan enggak nelpon lagi si anu kemarin. Itu riba. Yang kedua itu riba. Yang pertama itu adalah sebagai kesaksian. Demikian. Demikian Bang Alfi. Masya Allah, syukuran Mbak Dewi ya, terjawab Mbak Dewi. Baik, masih ada mungkin kurang lebih 2 penanya lagi untuk kita sama-sama berdiskusi malam hari ini. Kita cari yang ikhwan ya. Salam seling, ikhwan akhwat, ikhwan akhwat. Baik, pertanyaannya mohon disesuaikan dengan tema kita malam hari ini ya. Bijak-bijak dalam bertanya supaya yang lain juga nyaman dengan kajian pada malam hari ini. Bang Kakak yang belum dapat kesempatan untuk bertanya, nggak apa-apa, ikut nyimak saja karena insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh saudara-saudara kita itu juga termasuk ilmu kalau kita ikut menyimak gitu ya. Kita ambil dari ikhwan, ini banyak slide, banyak layar ya. Saya ambil dari layar-layar belakang. Silakan angkat tangannya yang bertanya. Bapak Agus Wahyudi, Jakarta. Sebentar. Ini saya ngoperatorin sendiri, ya agak susah. Baik. Silakan Bapak sampaikan pertanyaannya dengan kita singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Mas Alvin udah diberi kesempatan untuk bertanya kepada Tuan Guru. Tuan Guru ingin bertanya, saya kan baru hijrah kurang lebih ya 2 tahun jalan ini. Saya selalu berjamaah selama 2 tahun berjalan ini di musola. Saya semenjak setahun hijrahnya saya, enggak lama kemudian Ustadz yang selalu menjadi imam itu pulang kampung. Dan Ustadz penggantinya bekerja sip seperti saya, bekerja sip. Nah, setelah Ustadz penggantinya kerja sip, di situ ada saya sendiri dan beberapa jamaah yang udah sepuh, udah tua dan ibu-ibu, anak-anak muda. Nah, saya maju untuk menjadi imam. Saya baca Al-Fatihah dan surah-surah pendek, dan saya baca yang nggak bisa baca doa setelah zikir Tuan Guru yang saya belum hafal. Saya hanya baca doanya, doa pembuka sholawat Ibrahim ditambah sama doa dunia selamat akhirat, doa kedua orang tua dan doa sapu jagat. Langsung saya tutup. Apakah itu sah dalam doa Guru? Mohon bimbingannya dari Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Tersingkat, doa terpendek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana minas solihin. Doa biasa kan untuk anak pasti kita ingat. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tutup dengan selawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa
wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup.